He's a producer type. Dimanapun rekan-rekan semuanya berada, bahasan kita agak sedikit berat karena di belakang tadi kita juga belum menemukan temanya apa. Tapi kita akan coba mengalir terkait dengan suasana yang ada sekarang, ya. Lah begitu Kang Mas ya. Politik, sejarah, anomali, wah banyak sekali. Karena narasumber kita itu ketemu tadi sore. Langsung kita aja siang tadi ya, sambil makan siang. Ya makanya kita bisa pinter karena tadi makannya ngobrol itu. Enggak, iwak bakar ya. Aku tempe. Ya, di sini sudah kedatangan tamu Kang Mas Muhammad Saifullah. Ya, siap. Selamat datang Kang Mas. Selamat datang. Sudah pernah dengar gitu? Oh, sudah. Jadi Cetik Geni itu satu ini apa? Entitas itu. Iya. Satu usaha untuk bagaimana kita menyuarakan sesuatu yang bebas, merdeka, tanpa adanya sekat. Jenengan siap menyuarakan? Oh siap. Tapi ini bukan berarti kurikulum merdeka. Tidak ada di situ kita. Di luar malah. Kita tarik nafas untuk persiapan. Nah, sebelum masuk Kang Mas, kita ada ini apa namanya sesi pantik api terlebih dahulu yang harus jenengan lalui. Waduh, ini orang takkan ini Kimbo. Sengaja. Ayo Kang Mas Vito. Oke. Sudah tahu pantai api? Apa? Pantai api namanya. Pantai api belum. Pantai api. Mante. Oh, mante. Jadi narasumber harus milih satu dari dua kata yang saya. Siap. Ada 10 soal. Ya, dan harus dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Ya. Tidak perlu memilih itu, tidak perlu sekarang ini. Oke. Pilih saya kira usah mikir. Iya, tidak usah mikir. Eranya medsos kan gitu. Posting, mikir kayak gitu. Nah, gitu. Oke, yang pertama Mas. Siap. Pintu atau jendela? Pintu. Nilai atau norma? Nilai. Filsafat atau logika? Filsafat. Induksi atau deduksi? Induksi. Pandai atau pintar? Pandai. Idealis atau realis? Idealis. Hitung atau ukur? Hitung. Kanan atau kiri? Kanan. Disiplin atau kontrol? Disiplin. Yang terakhir, esensi atau eksistensi? Esensi. Itu loh, nek filsafat kudu esensi toh. Enggak, tapi kok enggak jawab kiri tadi? Karena berpikir itu yang tumpukan yang kiri-kiri. Lah, beliaunya ini kan idealis. Jadi filsafat itu kan tidak harus kiri, rasional transendental. Wah. Rasional transendental. Kalau saya non transenden. Free thinker katanya begitu. Tapi kan tetap bahwa tetap kok sebenarnya sebenarnya tetap serius Indensu kan Indensu apa gue Inden di Sumiran. iya ya aduh lah pokoknya. Iya Ki Kang Mas iki arep ngobrol iki rada susah sebenarnya. Agak berat. Ya, ini kita mulai dari mana? Menyambung dari siang tadi ya. Tadi siang kan ngobrol soal Israel, ngobrol soal politik, sosialis, kapitalis dan lain sebagainya. Iya. Kalau mana ini? Saya mungkin ini bisa sedikit mantik bahwa hari ini kalau dulu Soekarno memerdekakan bangsa ini di umur sekitar 30-35. Oke. Berarti di umur sekitar 2 bulan sudah berpikir tentang negara. Oke. Ya. Hari ini jangankan kok pemuda kita yang berpikir tentang negara di umur itu. Hari ini dengan globalisasi yang begitu kuatnya, maka seakan-akan ada amin, ada apa itu sudah tidak menjadi perbincangan mereka. Amin atau aman itu tidak ada perbincangan. Yang ada adalah bagaimana aman sudah kalah 2019. 20 toh. 2020. Maka hari ini pemuda harus satu, kalau menurut saya, bagaimana berpikir tentang konteks negara. Apapun kondisi negara kita hari ini harus tetap dipikirkan, terutama generasi muda. Kalau ini berarti apakah mendukung cawapres yang milenial tadi? Oh, kalau siapapun cawapresnya, yang terpenting capresnya.
Yang terpenting membawa kepada kemakmuran negara, kemakmuran rakyat. Ummati. Apakah sosialis itu? Sosialis. Iya, sangat sosialis karena yang dipikirkan adalah kemakmuran rakyat. Ummati. Hari ini kita ini kan sebenarnya banyak sekali menemukan sosialis. Tapi kenapa bangsa kita ini masih trauma dengan kata itu? Kata sosialis. Ya karena memang itu diciptakan bahwa seakan-akan sosialis itu sangat kiri, kemudian ateis, kemudian anti agama. Saya ulangi lagi, kiri, ateis, anti agama. Yang sebenarnya kalau menurut saya sosialis adalah bagaimana memikirkan rakyat. Sosius itu kan rakyat. Ya, jadi sebuah paham yang bagaimana semua kepentingannya adalah didedikasikan untuk rakyat. Lah kurang apa Gusti Kanjeng Rasul Muhammad SAW ini mumpung agak religius dikit ini, maulid ini. Jadi iya, apapun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Saking gatinya dengan rakyatnya, dengan umatnya, dipikirkan. Tapi hari ini konteks hari ini apakah pemimpin kita ya terdekatlah, sampaikah kemudian jalan-jalan gembirabakan melihat orang-orang kita yang mungkin kekurangan antri air. Ya ke sana sih, cuma kan harus setting terlebih. Kan sudah ada dinasnya yang ngurusi itu. Dinas. Kita sudah bukan dinasti loh. Bukan dinas ya. Ini sosialis, jadi yang memikirkan umat, memikirkan rakyat. Jadi jangan kemudian sosialis itu dipikirkan anti agama. Itu kan kemudian bagaimana divis-aviskan dengan agama sehingga konteks negara kita itu tidak terbentuk secara utuh. Kan memang penopang, kalau menurut saya penopang negara kita tidak bisa dilepaskan dari religiusitas. Founding fathers kita bagaimana agama sudah ada. Berarti ini sosialisme religius. Iya, sosialisme. Lah sosialisme religius ini punyanya Bung Hatta. Ya, kita bahas Bung Hatta kan. Nah, kalau Bung Karno? Enggak lah, jangan dulu lah, itulah. Itu berseberangan dengan dua orang nih. Itu saling berkaitan. Ketika kita masih sosialisme di zaman globalisasi yang seperti ini, ada faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat kita kayak begini? Kita tadi sepakat loh sebenarnya. Terutama masyarakat kita anomali itu. Terutama anak muda ini ono opo. Itu loh. Iya. Kalau dalam bahasa Friedman bahwa globalisasi itu harus membawa satu jaket ikat emas, harus membawa satu keuntungan. Betul. Dalam ranah konteks kenegaraan dan pemuda kita satu belum ada kesadaran bahwa kita harus naik satu strip, jangan sampai kemudian kita hanya menjadi konsumen. Di dalam ranah ekonomi itu tidak ada kesadaran. Yang kemudian akhirnya kita tidak berpikir bagaimana kemakmuran terhadap diri kita sendiri, apalagi mau memakmurkan yang lainnya. Yang terjadi adalah kita menjadi orang yang konsumtif. Ya, konsumtif apapun. Ini karena globalisasi. Tapi kontradiksinya adalah kata mereka ini, Indonesia tidak pernah maju, Indonesia tidak pernah masih berkembang dan tidak mungkin kaya, tidak mungkin kaya. Padahal yang membeli itu kaya sebenarnya, bukan miskin. Karena mampu membeli. Loh, ideologi dibeli, agama diimpor, diimpor, teroris diimpor dari Malaysia. Kurang apa? Indonesia ya. Di sini tuh yang paling keras tuh ini. Saya tuh kalau jaga gitu. Semuanya impor, mulai mobil, mobil yang miliaran dibeli semua. Berarti kan kaya kita. Berarti sistem pun dibeli. Hebat sekali. Pemilu beli. Politik beli. Selesai. Maka di sini anomali. Tapi ideologi kita yang sosialisme juga beli ya. Beli. Kalau dalam cap sosialisme cap sosialisme. Tapi perilaku kita sebagai sosialis sudah dari dulu. Namanya bersedekah zakat. Itu sosialis itu. Memikirkan tetangga. Betul. Itu sosialis. Kita masak kudu iling tanggane di. Kita ngasih beras ke Thailand. Sekarang kita butuh beras. Iya. Sosialis itu tuh makanya itu.
Contoh. Iya. Dulu kita ekspor TKW. Iya. Sekarang tetap ekspor. Tetap ekspor. Terus kapan saya tadi gimana? Jadi kalau menurut saya anomalinya adalah bahwa hari ini belum ada kesadaran di tataran pemuda kita untuk bagaimana menjadi yang produktif ya. Apalagi kemudian berpikir tentang yang lainnya. Berproduktif dalam hal dalam hal apapun. Contoh kalau pemuda hari ini lagi masa-masa belajar, hari ini konsumen semua, maksudnya apa? Mereka tidak bisa memproduk satu pemikiran inovasi. Copy paste apalagi yang dicontohkan itu yang dari K-pop dan lain sebagainya. Ya hari ini AI kurang apa? Ya. Jadi produktif satu di ranah keilmuan sangat jarang sekali. Maka belum ada kesadaran global. Yang kedua, kalau di tataran ekonomi hari ini untuk jadi distributor aja kita masih umpama kita random 100 orang gitu paling cuma 5-10 semuanya konsumen. Di ranah politik hari ini ya apalagi ketika kayaknya kalau anak muda kita di ranah politik justru menarik ini tidak antipati, maksudnya tidak mau tahu, apatis ya, sangat apatis ya. Karena mereka mungkin menganggap bahwa politik itu negara kita belum bisa memberikan satu kontribusi mereka ya. Sehingga seakan-akan kontestasi yang besok akan kita lakukan itu ya sama saja belum bisa menjawab kebutuhan mereka selama ini. Iya. Nah Kang Mas, tadi pagi itu saya itu dengar di salah satu radio nasional sebenarnya, yang mengudara nasional lah istilahnya. Lah itu terkait dengan banyaknya bunuh diri mahasiswi bunuh diri yang Semarang itu loh Kang Mas kemarin itu. Nah kota sebut. Iya. Tapi kalau memang beritanya begini, memang di situ ya. Itu karena sebenarnya banyak kan yang kasus kayak begini. Terakhir kan dia itu. Nah itu katanya tuh Kang Mas, itu ya terlalu slow gitu loh menghadapi kehidupan ini. Dianya akhirnya down gitu. Gagap gitu. Iya. Karena mungkin karena katanya di radio itu ya ini lihatnya aja K-pop gitu ya, K-drama, Korea drama gitu. Yang semuanya percintaan gitu, konflik materi percintaan gitu. Lah iya. Harusnya kan ngikut kayak Amerika gitu. Enggak. Langsung ada Spider-Man, Superman, Superman is dead. Kok ini Bali? Iya. Studianya di Indonesia. Iya, ngapain? Artinya kan sebenarnya di pemuda kita itu juga kurang figur pahlawan juga loh Kak Mas. Bukan cerita-ceritanya itu kurang pahlawan juga. Kalau saya kok begini, artinya ini peran negara. Ya sudah, budaya mereka itu tutup aja gitu loh. Jangan sampai masuk ke sini. Loh, peran negara ini. Ya ora iso bisnis bisa loh. Nyata ora dodolan loh. Wis aja dhewe. Iya, iki gara-gara iki les iki mau. Saya kira bukan kurang idolatri ya. Kurang adanya satu sosok kepahlawanan. Karena memang hari ini ya kalau dalam globalisasi world culture itu bahwa perang budaya hari ini harus disadari. Secara tidak langsung pemuda kita secara global yang kita serap itu ada karena memang yang muncul adalah budaya-budaya luar. Iya. Jadi kuat sangat kuat sekali. Ini ada ini loh Kak Mas. Iya. Dan ini tidak bisa dilepaskan. Lah, maka sedikit demi sedikit tergeser budaya-budaya lokal itu menjadi tergeser. Jadi lokalitas kita itu jarang, apalagi di pembelajaran juga. Ketika di pendidikan jarang sekali kemudian memberikan porsi yang sangat tinggi terhadap lokalitas, sehingga jangan-jangan pendidikan kita juga kalau ngasih contoh ke K-pop juga ya biar dilihat kita universal. Ini guru milenial ini. Iya, yang biasanya kayak gitu. Kita masuk di zaman global gitu ya. Iya. Sehingga lupa sebenarnya ada tokoh lokal sebenarnya. Mungkin Kang Mas mungkin. Sebenarnya budaya kita ini kan juga menjadi idola bagi mereka kan sebenarnya. Cuman nggak kelihatan. Gamelan itu kalau di luar negeri kan gamelan bukan idola tokoh. Iya, tapi kan budaya. Saya kan ngomong budaya. Kan kecil gimana? Nggak diproduksi kok.
Belanda nggak diproduksi jadi kan Mas ya kalau nggak tadi loh Friedman itu sudah mengatakan sekarang itu semuanya harus pakai sabuk emas ben ketok didol lek gamelan begal apa di luar sabuknya nggak ketok. guys kalau menilik bunuh diri apa yang tadi anominya siapa itu Durkheim kan sebenarnya norma ketiadaan norma, betul, sehingga seakan-akan kontrol itu tidak ada. Tapi hari ini bukan itu. Secara tidak langsung budaya-budaya Barat yang kemudian ditangkap tanpa adanya, kalau saya anggap ini norma-norma agama ya karena memang sains itu value free, bahwa norma-norma agama itu tidak diselipkan dalam di situ. Dan memang budaya mereka tidak menyelipkan agama, beda dengan budaya kita. Contoh umpama kita lihat inilah apa namanya ludruk atau mungkin tayub. Apa tembang-tembang itu yang di ini kan itu mulai dari tembang apa namanya mojopat itu semuanya kan mulai dari bagaimana kelahiran sampai kematian itu kan itu ada aspek nilai religinya. Beda dengan non-Jawa ketika mungkin K-pop yang menjadikan kiblat dari anak-anak sekarang atau mungkin wibu yang di Jepang itu kan seakan-akan agama sudah tidak masuk gitu. Padahal kalau menilai ini syair-syair dari tembang-tembang itu ada pengaruh agama ataukah memang lahirnya sebelum ada agama di sini? Kira-kira ya kalau lahirnya tetap terpengaruh oleh agama karena memang beriringan. Lihat podcast kita yang kemarin gamelan itu waktu Mataram kan agama sudah ada. Jadi mau tidak mau memang negara kita memang sangat kuat walaupun Hindu Buddha itu dalam konteks etika dalam nilai tetap terselipkan apalagi masuk Islam. Jadi Islam tapi kira-kira kan Mas. Nah, bisa nggak tadi itu yang kita punya budaya-budaya kita itu kesusastraan dan lain sebagainya, sastra Jawa. Apakah mampu menandingi yang ada di globalisasi? Iki ora ono wayang wayang pemeneh mijil ngopo wayangnya lagi di istana. Lah wong saiki ketoprak ora karu-karuan. Iya, wayangnya di istana. Iya kan Mas ya. Tunggu perintahnya Sudalang. Oh iya, wayangnya itu. Ada pasar baru itu loh, di banyak pasar baru. Itu. Loh, syairnya Samsara ada itu. Ada. Iya, Kang Mas itu gini. Hari ini kalau menunggu dari kesadaran individual, mungkin dari kaum intelektual bisa muncul karena ya ini lagi-lagi pendidikan di mana pendidikan formal maupun informal mempunyai tanggung jawab untuk menjawab tantangan ini, bahwa hari ini budaya kita harus menjadikan sesuatu yang bisa dikenal, sesuatu yang bisa diresapi, bahkan terlestarikan oleh anak muda kita. Ini satu tantangan. Yang kedua mungkin negara bisa membuat satu sistem. Kita ingat satu yang mungkin Banyuwangi dengan kalau waktu itu dengan tari gandrung remaja gandrung tari gandrung itu satu, ini kan negara itu dalam Banyuwangi dalam hal ini konteks pemerintah mempunyai andil dalam membentuk satu sistem untuk melestarikan. Alhamdulillah Tuban kemarin sedikit ada beberapa yang ada satu gerakan untuk menulis kembali yang sejarah desa. Itu loh yang kemarin Pemda itu ini sudah lumayan. Ini satu upaya negara. Jadi di sini sistem, maksudnya negara harus andil. Lokal geniusnya diangkat. Itu baru tatar idealitas formal. Kapan tapi iso nyelip lu. Maka harus ada satu sistemik bahwa kita harus blow up. Dalam hal ini ada satu kebijakan negara untuk bagaimana budaya kita, lokalitas kita itu bisa viral.
orang didolak. serius. Sekarang saya kira itu begitu Kang Mas. Kalau umpamanya kita nggak bisa ngejual itu susah itu loh. Menurut saya iya. Nah, kita ngejual nggak ada yang beli. Iya. Terus tadi kalau kita itu Kang Mas tadi ya memang gaya sosialisme itu ya memang semuanya negara ya Kang Mas. Tapi kalau gaya yang lain itu biasanya itu kan ya tergantung keluarga. Contoh penanaman yang tadi katakanlah nilai-nilai lokal katakanlah. Lah wong bapak ibu wis ra kenal wayang kok Mas. Lho piye coba? Ayo, piye arepe melawan globalisasi? Serius ora. Literasinya enggak ada Kang Mas. Serius. Memang ya ini yang terjadi di kita toh. Ataukah memang budaya kita nanti akan hilang gitu? Wah, ini Kira-kira loh ini. langsung jujur Kang Mas ya. Kalau memang kita kalau dalam pertarungan ya jelas hilang. Kalau dalam bahasa Ini pertarungan, globalisasi pertarungan. Dan pertarungan itu kalau ibarat kita berperang tanpa adanya satu sistem, tanpa adanya perencanaan, ya kita kalah. Masalahnya kita ini nggak ikut perang gitu loh. Kita ini hanya nonton. Lah kalau kita merasa hanya nonton, berarti kan globalisasi belum menjadi satu kesadaran. Betul. Kalau Richard bilang, walaupun kita ada dua komponen globalisasi, satu adalah adanya teknologi komunikasi. Kita semua pegang ini sekarang. Tapi yang kedua yang kita tidak punya adalah kesadaran global. Bagaimana hari ini kita terkoneksi dengan yang lainnya. Maka ketika kita berbicara budaya, lah hari ini kita berperang. Hari ini kita tidak terkoneksi dengan yang lainnya. Masalahnya ini kita terkoneksi, tapi tidak ada kesadaran. Oke. Si menggah mono ki kan ada identifikasi, kita imitasi ya. Nah, kita itu imitasi pribadi. Imitasi. Jadi koyo-koyo awake wibu padahal asline orang wibu. Dan harusnya ada kesadaran bahwa ketika ini disadari bahwa ini perang, harusnya ikut perang. Bahwa dalam konteks ini perangnya adalah bagaimana kita mempopulerkan yang punya kita. Masalahnya lagi ini barangkali ya. Karena anak-anak muda ini sekarang, aku pesimis loh, serius. Anak-anak muda sekarang ini di kita ya di Indonesia masih kebingungan cari nasi. Apa gue? Golek duit, golek gimana nih susah Pak. Kok jemeneh melu perang gitu loh. Iya. Kita ini kan masih bingung tuh untuk cari uang, dan makan. Dan lebih enak kan kita gini Kang Mas, apa namanya? Wes melu sing ngono kuwi wong iku hiburan. Nah, itu sudah patis. Di samping itu juga hari ini rendahnya pemahaman tentang agama. Jadi saya itu rendah, sangat rendah. Ini berarti peran negara juga kan, berarti pendidikan dalam hal ini. Coba, iya. Runtungnya tidak. Saya sepakat dengan keluarga. Runtungnya keluarga. Wah, keluarganya itu ada itu juga karena pendidikan yang dulu. Gini apa? Ibu itu adalah sekolah pertama atau madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasatul ula. Iya. Jadi ibu itu adalah keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka tapi hari ini di tengah sebenarnya juga sekolah-sekolah berbasis keagamaan banyak. Bahkan fenomenal di Tuban sekolah yang dasar yang umum itu banyak yang gulung tikar. Iya. Hari ini kan fenomenal seperti tapi yang sekolah berbasis agama itu kadang-kadang mahal itu Bang. Iya. Mahal itu. Loh, berarti agama di zaman globalisasi itu dijual. Karena apa? Itu perang kan itu. Wah, ini gimana ini kan berarti kita menemukan satu titik. Kita mencari duit, mereka yang dapat duit. Kapitalis. Ini padahal kalau di ayat itu nggak boleh loh menjual agama. Nggak jual. Oh, nggak ada. Kebetulan aja kok. Sistemnya seperti itu ya. Sebenarnya gini karena ya mungkin gimana ya kalau jangan loh. Nyuwun sewu.
Kalau saya bahkan melihat ya katakanlah nuwun sewu, banyak sekolah negeri mulai dari SD, SMP negeri, negeri, ya. SD, SMP, SMA itu banyak loh yang cewek juga berkerudung kan. Beda dengan zaman tahun 80 90-an zaman saya 2000 gitu kan. Memasuki 2000. Itu masih banyak yang nggak pakai itu kan. Nah, sekarang itu masif seperti itu. Serius itu masif kan kira. Masif terstruktural enggak kayak gitu. Itu masif kan, Mas. Artinya kan sebenarnya untuk pelajaran terkait dengan etika adab katakanlah. Adab itu di agama itu diajarkan gitu loh. Bener-bener diajarkan. Bahkan ini Kang Mas ya, anak saya ikut les itu. Les itu aja sebelum memulai les itu sudah diajak untuk ini kok berdoa dengan cara syariat agama gitu, agama Islam. Iya serius, makanya saya. Padahal itu sekolahnya bukan sekolah di ini ya. Bukan di ini. Tetapi guru lesnya itu adalah guru di negeri yang. Di lesnya. Di les bukan yang sekolah ini ya, formalnya ya. Bukan. Di sekolah formal juga demikian. Padahal sekolahnya bukan sekolah negeri, bukan sekolah Islam. Tapi kok masih tetap aja kayak gini. Iya toh. Ini juga. Jadi mungkin kalau hitungan les itu kan atau les atau sekolah. Bahkan hari ini anak sekolah itu kan kebanyakan juga bawa HP. Jadi saking kuatnya arus global, saking kuatnya masuk tekanan itu. Impresi dari budaya-budaya luar yang ini tidak bisa HP tidak bisa dilepas dari anak-anak. Sehingga kayaknya porsi keagamaan yang diberikan itu masih kalah dengan gadget. Karena gadget itu lebih smart. Dia kan namanya smart ya. Nah kita stupid. Apa kayak gitu ya? Ya lanjut Kang Mas ya. Porsinya kalah. Ini pendidikan itu yang formal itu masih kalah dengan ini. Mestinya bagaimana? Ya memang ya kalau mengurangi ya ini satu keniscayaan, tetapi harus ada satu kesadaran. Di zaman akhir itu memang memegangi agama itu seperti memegang bara api. Memegang agama, memegang etika itu seperti memegang bara api. Dipegang itu panas, dilepaskan hilang. Jadi megangnya memang panas. Agama itu dipegang panas. Karena memang ketika kita hari ini ketika melaksanakan atau mempraktekkan, menjalankan kaidah-kaidah agama, seakan-akan itu saking beratnya, saking derasnya arus itu sangat kita sampai keteteran, panas gitu. Saking berat ini ya. Iya, saking beratnya arus yang menggempur. Mau tidak mau agama lepas dong. Jangan dulu. Nah, gitu ya masalahnya. Kita ini kan nggak bisa lepas dari gadget ini ya, karena negara juga jualan. Pajaknya juga ada ini. Ini kan pembicaraannya akhirnya kan perubahan globalisasi kita terhadap para pemuda ya, terhadap ini mau spiritualitas agama kita, spiritualitas kehidupan beragama kita. Kira-kira Kang Mas, ya ini hampir pungkasan sebenarnya. Ini nih kira-kira spiritualitas kita beragama itu sampai ke sana itu semakin kuat apa semakin lemah? Masih di titik mana kita ini? Masih di titik mana? Kira-kira hari ini ya masih justru semakin melemah. Kabeh kok dong ngomong melemah. Bahaya. Satu karena memang satu tanda-tandanya ini kalau maudul alim, maudul alam. Jadi meninggalnya seorang ulama, seorang ahli ilmu agama itu menandakan matinya ilmu. Jadi itu satu dan hari ini banyak sekali orang-orang yang berilmu yang kemudian kabur. Orang-orang yang berilmu yang kemudian kabur, terutama ilmu agama. Tadi aja barusan ada kabar dari Pak Mahfud yang dulu ketua PJ Ma'arif kabundut. Saya juga Masya Allah. Tokoh lagi kabundut. Yang kedua, tokohnya itu apa nggak punya generasi tuh? Kader gitu. Makanya kita karena gini, Jalisul Ulama berkumpul dengan para ulama, para orang berilmu. Itu kan hari ini jarang dilakukan. Ngobrol dengan orang berilmu itu kan jarang dilakukan. Hanya dicedek gini. Jadi apalagi Jalisul Hukama.
hukama itu orang yang kemudian orang alim, kemudian orang yang antara perkataan dengan perbuatannya sama. Ya, jadi hari ini kalau orang alim, orang yang mempunyai keilmuan kemudian dipraktekkan. Orang ahli hikmah itu apa yang dikatakan dan yang diperbuat sama. Ya, jadi hari ini anak-anak kita itu jarang kumpul, anak-anak muda terutama anak muda kumpul dengan orang-orang yang berilmu, terutama ilmuwan agama. Hari ini anak-anak kumpul dengan kiai, kumpul dengan ya jarang ya. Maksudnya kan begini, berarti orang-orang berilmu harus turun. Harus turun gunung. Bukan kita yang ke sana ya? Yang ke sana ke sini. Anak muda banyak di warung-warung kopi. Tambah abot. Nyekel bara api wis abot lho ya iki, individu lho kuwi. Iki malah sing pemenang itu geni kuwi. Iki bara api itu. Geni ya. Itu bara api. Bara api. Bener ya. Panas. Iya. Panas ini AC-nya mati. AC-nya mati. Ya. Itu aku sebenarnya mau ngomong apa tadi sampai lali ya. Bukasan. Sih sebenarnya ya Kak Mas. Apa? Terkait dengan politik? Bukan. Tadi itu lali aku, serius lali aku. Sudah habis itu loh. Kurang 3 menit lagi. Ada yang ingin diomongkan Kang Mas atau closing statement buat Dimas Diajeng lah. Negara itu harusnya bagaimana? Oke, kalau karena ini kericuan ini momen politik untuk Dimas Diajeng, jangan fobia dengan politik. Hari ini anak muda harus ikut memikirkan negara. Satu. Jadi jangan sampai kemudian apatis dengan negara atau mungkin tidak mau memikirkan tentang negara. Ya konteks terkecil tentang bagaimana kondisi pemilu kita lah. Siapa calon-calon kita harus mau mengobrolkan itu, minimal diobrolkan di warung-warung kopi, berbicara tentang negara. Kemudian yang kedua untuk di ranah global ini pandai-pandai menyaring. Jadi jangan agama ya, ini terlalu saring, ya etik ya, karena memang agama manapun itu mengajarkan tentang etika, nilai ya, tentang nilai. Yang bisa menyaring arus globalisasi yang begitu derasnya di ranah apapun, baik ekonomi, budaya, adalah etika nilai-nilai dari agama. Maka perkuat Dimas Diajeng, perkuat nilai-nilai agama bagaimanapun caranya. Ya entah apa, berkumpul. Ya ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah berkumpul dengan orang-orang yang ahli agama. Wong kang soleh kumpul lono. Anak muda memikirkan negara. Anak muda kita sudah mewakili. Bupati kita anak muda. Oh iya. Gitu ya. Aku gak ngerti. Nah, ini sistem politik itu ono loro Kang Mas. Ada dukungan, ya. Ada yang surungan. Ada yang dukungan itu. Kemudian ada yang apa namanya? Ya sing orang pendukung kan begitu. Sampai niku ge mau pernyataan. Ada lagi yang terakhir. Gelodakan. Sama sing endi? Kabeh. Sing kabeh tak lakoni. Iya, ya. Dimas Diajeng dan netralis dimanapun rekan-rekan semuanya. Ini tadi kita ngobrol mengalir saja dengan Kamas Muhammad Syafi'i, Muhammad Syafi'i, terkait dengan posisi kita, globalisasi seperti apa, kita butuh apa, terkait dengan politik pemuda yang apatis. Sebenarnya nggak apatis, tapi bukan apa sih, mengapatis. Bagaimanatis itu banyak sekali pemuda kita. Ya, wes Kamas, ana sing pengen diteruskan apa mana? Aman kabeh. Oke. Sesuk dilanjut mana? Ya. Belum aman. Presidennya agak banget ya. Warna apa-apa melu kabeh. Ya, Kamas Syafi'i matur Saifullah. Ya. Ini ada tanda-tanda. Iya, tanda apa ini? Nggak tahu ini. Terima kasih atas siap. urun rembuknya ya. Saya juga terima kasih diundang untuk cuap-cuap. Ya, kita pasti akan mengundang jenengan lagi. Siap. Ya, agar lebih yang tadi itu loh.
lungsurnya lengsernya itu. Ya, oke. Ya, Dimas Wilujeng dan Netralis itu yang kita persembahkan untuk episode kali ini. Saya Dini Sumira di sini serta rekan saya Itu Suartono dan narasumber kita undur diri terlebih dahulu. Tetap apa ini? Pantengin Netra Channel Podcast Cedek Geni. Oke. Yo, sampai jumpa.